Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih mata salat ainun binadhar wa sami'at udhunun bihabar. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhkami kitabih wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Hadirin jemaah salat gerhana bulan rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita menyaksikan salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terpampang di semesta alam jagat raya ini, yakni gerhana bulan atau kusuf al-qamar. Memang ini adalah peristiwa alam, akan tetapi alam ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang tunduk atas perintahnya. Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan peristiwa alam ini adalah untuk memberitahu kepada manusia salah satunya tanda kekuasaannya. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kita bersyukur dapat melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam fenomena alam ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesyukuran ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat gerhana bulan rahimakumullah, mari kita mencoba menyelami ayat di atas. Ilmu pengetahuan modern membagi alam semesta ini menjadi dua kelompok struktur alam berdasarkan ukurannya, yakni yang pertama dunia jagat raya dengan ukuran-ukuran yang sangat besar seperti planet-planet, matahari, bintang serta galaksi-galaksi yang dikenal dengan alam makrokosmos, dan dunia mini yang sangat kecil seperti sel, molekul, atom, proton, elektron, virus, bakteri, dan lain-lain yang dikenal dengan alam mikrokosmos. Jadi ada dua, ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Makrokosmos berukuran sangat besar, tetapi karena letaknya berjauhan sehingga terlihat sangat kecil, dan bahkan sebagiannya hanya dapat dilihat dengan bantuan teleskop dengan daya pembesaran yang sangat luar biasa dengan teknologi modern atau mutakhir atau super canggih. Berkas pancaran cahaya yang dipancarkan benda-benda angkasa tersebut ada yang berjarak ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun cahaya. Padahal jarak yang dapat ditempuh cahaya dalam satu detik sejauh 300.000 km. Bayangkan jarak satu tahun cahaya, yakni 365 kali 24 kali 60 kali 60 kali 300.000 km, itu baru satu tahun cahaya. Bagaimana jika 1.000, 1 juta atau 1 miliar tahun cahaya? Bumi yang kita tempati ini, jika dibandingkan dengan matahari, ukuran diameternya hanya seukuran kancing baju atau sebiji jagung. Namun ternyata ada bintang yang besarnya ribuan kali matahari. Galaksi Bima Sakti juga berukuran sangat luas, 100.000 tahun cahaya. Dan benda-benda langit yang berukuran lebih besar dari galaksi Bima Sakti jauh lebih banyak lagi. Bahkan ada kumpulan galaksi yang luasnya 10 miliar tahun cahaya. Jadi pantaskah dan di manakah letak kesombongan manusia yang lemah ini? Sementara
pada alam mikrokosmos yang terdiri dari benda-benda berukuran kecil sampai yang sangat-sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan mikroskop yang super canggih, seperti halnya virus corona COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi di dunia ini, yang ukurannya 125 nanometer, sedangkan 1 nanometer setara 1/1 miliar meter. Namun ternyata benda yang sangat kecil ini mampu merubah kondisi dunia hingga saat ini, dan manusia masih belum mampu untuk mengendalikannya. Hadirin jemaah salat gerhana bulan rahimakumullah, peristiwa gerhana bulan yang terjadi malam ini merupakan salah satu tanda atau ayat Allah Subhanahu wa taala. Patut disyukuri bahwa pada saat ini kita menyaksikan gerhana ini dari sudut ilmu pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan nenek moyang atau orang tua zaman dahulu. Mereka melihat peristiwa gerhana bulan ini penuh dengan mitos yang tidak benar dan menyalahi akidah Islam. Misalnya dalam mitos Jawa, orang meyakini bahwa bulan atau matahari ditelan oleh raksasa atau buto ijo, sehingga cahayanya tiba-tiba menjadi redup dan gelap yang semula terang benderang. Atau dikaitkan dengan kelahiran atau kematian seseorang, sebagaimana diyakini masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Hal ini kita ketahui dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhashifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekah. Begitulah alam ini berjalan mengikuti sunatullah dari penciptanya. Hadirin jemaah sholat gerhana bulan rahimakumullah. Demikian pula dengan pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua ini. Ia adalah alamat atau tanda keberadaan Allah yang maha besar dan maha kuasa. Bendanya tidak terlihat oleh mata, akan tetapi akibatnya terdampak di mana-mana. Perekonomian porak-poranda, pendidikan lumpuh, bahkan ibadah pun terganggu. Manusia kaget dibuatnya, manusia tidak berdaya. Bagi kita kaum muslimin wal muslimat, tentulah peristiwa ini patut menjadi renungan kita semua. Betapa lemahnya manusia, kita menjadi makhluk yang sangat tergantung. Gerak hidup menjadi terbatas. Masuk dalam era kenormalan baru, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Ketergantungan kita ini harusnya berlanjut menjadi ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung makhluknya. Lalu pelajaran apa yang dapat kita petik dalam peristiwa ini? Yang pertama, selalu memandang peristiwa yang terjadi di alam semesta ini dengan kacamata keimanan. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka." Dan yang kedua adalah kedepankan berpikir yang benar sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah." Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan kalian memikirkan tentang zat Allah. Memikirkan hakikat zat Allah adalah sesuatu yang mustahil dicapai.
Tapi manusia diperintahkan untuk memikirkan makhluk-makhluknya, termasuk bumi, bulan, matahari, serta peristiwa bencana alam, gerhana matahari, gerhana bulan, fenomena virus corona dan sebagainya. Ketika manusia mau berpikir tentang ciptaan Allah, maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sangat majunya. Peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan seperti orang yang takut kepada makhluk yang sangat buas dan ganas, tapi justru menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Pandemi COVID-19 pun juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menemukan vaksin-vaksin yang diharapkan mampu meminimalkan penularan virus ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menyadari kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia memandang alam semesta ini dengan kacamata iman dan menggunakan akal sehatnya untuk memikirkan ciptaan Allah, maka bagi mereka yang mendapatkan petunjuknya akan mengakui kebesaran Sang Pencipta dan sudah selayaknya melahirkan pengakuan kelemahan dirinya, menghidup suburkan keimanan, menenggelamkan kesombongan, serta semakin membenamkan ketundukan hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyah irghaman liman jadaha bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa kibil qurur. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amar wantahu wa manahanhu wa hadar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliya wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'id waj'al hadzal baladina aminan mutma'inna wa sairal biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farij hammal mahmumin wa nafis karbil makrubin waqdi dina'anal madinin washfi marmadana wa maradal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa asli amatana wa ulata amrina waj'al wilayatana fi man khafaka wa afdala ya rabbal alamin. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wasu'a fitnan wal corona madurahum min hawa ma baton an baladina hadha khasah wa sa'ili bildani muslimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum.